Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, semoga sehat selalu ya. Pemirsa, saat ini Indonesia sedang berduka. Bencana banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Banjir sering melanda saat musim hujan tiba. Situasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, namun juga meningkatkan resiko kesehatan. Berikut ragam penyakit yang umum muncul setelah bencana banjir. Pertama, penyakit kulit. Di antara berbagai jenis penyakit yang mengintai korban banjir, gangguan kulit menjadi salah satu masalah yang paling sering dialami. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh bakteri E. coli yang terbawa oleh air banjir. Gejalanya dapat muncul dalam bentuk bercak-bercak merah pada kulit yang menimbulkan rasa gatal. Jika tidak segera ditangani, bercak merah tersebut dapat meluas ke bagian kulit lainnya. Selanjutnya, diare. Lingkungan yang tidak segera dibersihkan setelah banjir, serta kontaminasi bakteri pada makanan yang terbawa oleh air banjir dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya diare. Gejala diare sendiri bisa beragam, mulai dari rasa sakit perut ringan dengan buang air besar, hingga kram perut yang parah disertai frekuensi BAB yang tinggi. Ketiga, kolera. Penyakit kolera umumnya disebabkan oleh makanan dan minuman yang tercemar bakteri Vibrio cholera. Penyakit kolera memiliki gejala yang mirip dengan diare, yaitu frekuensi BAB yang sangat tinggi. Namun perbedaannya ialah pada kasus kolera sering disertai dengan muntah-muntah. Penyakit yang umum muncul selanjutnya ialah leptospirosis. Ialah infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Leptospira, yang umumnya ditularkan melalui hewan. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit, terutama pada luka terbuka atau memar, serta melalui mata yang terpapar air kotor yang mengandung Leptospira. Gejalanya meliputi sakit kepala, nyeri otot, demam, hingga perdarahan pada paru-paru. Terakhir, penyakit lain yang juga mengintai setelah banjir ialah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu gangguan yang menyerang bagian pernapasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya mirip dengan flu biasa, meliputi batuk, demam, dan rasa sesak napas. Penularan ISPA terbilang mudah terjadi karena dapat menyebar melalui air liur, darah, maupun udara. Pemirsa, kini Indonesia sedang berduka. Pertengahan November, Gunung Semeru erupsi dengan awan panas yang meluncur ke arah pemukiman. Abu vulkanik dan material sisa erupsi menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama pada kondisi kesehatan tubuh. Beberapa minggu kemudian, bencana banjir dan longsor melanda beberapa wilayah Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, menimbulkan banyak korban jiwa hingga memutus akses komunikasi dan transportasi. Dalam kondisi seperti ini, resiko berbagai ancaman penyakit akan muncul, seperti infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa disebut ISPA. Kondisi ini umumnya timbul karena berbagai faktor yang menurunkan sistem imun, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terkena infeksi. Sistem imun dapat menurun akibat kelelahan, cuaca dingin, gizi yang tidak memadai di pengungsian, hingga faktor stres. Hal ini membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Simak informasi selengkapnya. Hidup Sehat akan membahasnya bersama Dr. Satria Pratama, spesialis paru di studio Hidup Sehat pagi ini. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, senang sekali saya Sekar Wanda bisa kembali menyapa Anda. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana situasi bencana alam di sejumlah titik di Indonesia, mulai dari gunung erupsi, banjir, dan juga tanah longsor yang sedang kita hadapi sampai saat ini mulai dari pertengahan November kemarin. Dan pada akhirnya ini tentu berdampak kepada masyarakat. Beragam penyakit pun akhirnya muncul akibat dari bencana alam ini. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, waspadai ISPA. Di tengah bencana alam, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Satria Pratama, dokter spesialis paru yang sudah bersama kita saat ini. Halo dokter, apa kabar? Baik Mbak Sekar. Alhamdulillah. Dokter, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana bencana alam yang sedang kita hadapi di sejumlah wilayah di Indonesia. Tapi dokter, ini ada fakta atau mitos yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Partikel abu vulkanik yang terhirup dapat merusak jaringan paru-paru dan mengiritasi bronkus yang dapat menyebabkan pneumonia vulkanik. Itu fakta atau mitos, dokter? Sebenarnya istilah pneumonia vulkanik itu tidak terlalu tepat ya Mbak Sekar ya. Karena kalau kita tahu bahwa radang di paru-paru itu terdiri dari ada dua jenis. Jadi yang pertama adalah pneumonia, itu adalah sebuah radang akibat infeksi karena agen biologis. Dan yang berikutnya yang kalau karena agen kimia itu kita istilahkan dengan istilah pneumonitis. Nah,
karena abu vulkanik ini dia sifatnya kimia, tentu ini harusnya istilahnya adalah pneumonitis gitu ya. Tapi tidak pernah ada istilah penyebabnya disebut dalam area pneumonia vulkanik, itu tidak bisa. Jadi kurang begitu tepat kalau secara tulisan. Tetapi jika kita melihat proses terjadinya pneumonia akibat debu vulkanik, maka kita akan bisa melihat dua hal. Yang pertama adalah tergantung dari partikel yang ada. Jadi kalau kita lihat bahwa abu vulkanik itu cenderung untuk partikelnya itu dengan partikel yang lebih besar ukurannya. Sehingga akan mudah mengiritasi saluran napas di yang lebih atas. Ketika partikel itu semakin kecil, kurang dari 10 mikron, maka dia akan bisa sampai ke bagian paru-paru, dan itu yang akan bagian paru yang akan mengakibatkan radang di dalam pneumonia, di dalam jaringan parunya tersebut. Oleh karenanya pada saat radang itu biasanya kuman juga ikut masuk. Karena apa? Karena si parunya itu sudah pusing dalam tanda kutip dengan agen kimia tadi. Di satu sisi ada kemudian mulai masuk kuman-kuman yang kemudian bisa menginfeksi sehingga mengakibatkan pneumonia akibat virus maupun dari bakteri. Berarti fakta ya dok bahwa bencana alam ini bisa menyebabkan masyarakat terdampak pneumonia. Ya betul ya. Oke, nah tapi dokter sebenarnya berapa lama sih partikel-partikel tersebut itu menghinggap begitu di tubuh kita? Jika dia masuk ya sebenarnya partikel itu pada saat kurang dari 2-3 jam dia sudah akan memberikan reaksi. Apalagi kalau kemudian partikel tersebut partikel yang besar. Kita tahu bahkan tidak dalam waktu jam, tapi dalam hitungan menit saja dia ketika kita menghirup partikel yang besar, kita mulai terasa ada iritasi di tenggorokan. Kita mulai merasa tidak enak di tenggorokan, kemudian tidak enak bersin mungkin gitu ya, dan kemudian berbagai macam mekanisme pertahanan tubuh di saluran napas atas akan memberikan reaksi. Tapi dalam waktu yang relatif lebih lama lagi atau apabila partikel tersebut ukurannya lebih kecil, maka dia akan mengakibatkan peradangan di parunya. Tapi partikel ini berada di udara itu berapa lama sih dokter? Dan apakah kita tuh aman untuk berada di sekitar partikel yang mengandung abu vulkanik tersebut? Dalam penilaian seberapa besar partikel itu berada di udara, kita biasa melakukan satu uji lingkungan yang mengukur udara ambien ya kalau begitu, atau kita hitung biasanya dalam waktu 1 jam berapa kadar yang diperkenankan gitu ya. Nanti kemudian biasa memakai satuan ppb atau ppm yang dilakukan. Jadi ketika kemudian kita tahu dalam itu 1 jam ketika dia ada meletus nih gunung gitu ya, maka akan banyak partikel pada saat itu. Tetapi jika kita tahu ada faktor hujan yang nanti misalnya bisa mempercepat untuk debu tersebut berada di darat, tapi kalau misalnya udaranya kering tentu akan lebih lama partikel tersebut bertahan di udara. Oke, nah dok, selain bencana alam vulkanik, ada juga banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya seperti di Sumatera, dokter. Berkaitan dengan hal tersebut, ada fakta atau mitos, dokter? Banjir dan kurangnya istirahat serta makan yang tidak teratur di daerah bencana membuat seseorang mudah terserang ispa. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Kita harus jeda sejenak dan pemirsa usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda, tetaplah di Hidup Sehat.